Islam satu perjuangan bagi kita seluruh rakyat Indonesia, Sabang sampai Merauke, ya, dari luar negeri juga rekan-rekan Indonesia, ya, setanah air yang sedang mencari kehidupan di sana, yang mengikuti, ya, bagaimana rekayasa yang maha tragis, maha brutal, maha barbar terjadi di Republik kita yang kita cintai ini, ya, yang dilakukan oleh seorang oknum aparat hukum, ya, polisi berpangkat saat ini Kombes Pol Muhammad Nu Al Azhar, ya, perekayasa, manipulator, master of deception, penipu ulung, ya, sangat disayangkan saudara-saudara. Juga rekannya ini Christopher Harimandrianto, ya, di depan persidangan sedemikian sopan. Silahkan Pak Jaksa, silahkan Pak pengacara, siap Pak Hakim, siap Pak Jaksa, begitu lembut, ya, rekayasa mereka. Mereka tutupi bukan hanya dengan aturan-aturan internasional, standarisasi ISO, ya, ACPO, ya, Association of Chief Police Officer, belum lagi mereka tutup dengan peraturan Perkap Kapolri. Semua rekayasa tersebut, ya, mereka bungkus dengan kesopan santunan di persidangan. Mereka bungkus juga itu dengan peraturan-peraturan, ya, agar terlihat meyakinkan di depan publik. Bahkan rekayasa tersebut mereka bungkus juga dengan hadirnya, ya, hadirnya Krisnamurti, ya, di persidangan, ya, ketika pada hari, kalau saya tidak salah itu 10 Agustus, ya, 2016, ketika Christopher Harimandrianto ini maju memberikan kesaksian palsunya, ya, kesaksian rekayasanya di persidangan. Bayangkan, sempurna sudah rekayasa mereka, ya. Hadir pula, didukung pula oleh Krisnamurti ini, ya. Sekarang dia berpangkat Irjen Polisi, ya. Nggak tahu bintang berapa itu. Mungkin bintang 2, ya. Nah, bayangkan, inilah rekayasa mereka yang begitu sempurna, dibungkus dengan kesopan santunan, dibungkus dengan aturan-aturan standarisasi internasional, ya, didukung pula, ya, pejabat mereka saat itu, ya, Direktur Reskrimum saat itu, ya, 2016, ya, Polda Metro Jaya 2016 didukung pula dengan orang ini, ya, Krisnamurti ini, gitu, ya. Padahal saat itu dia sudah Wakapolda pada saat hadirnya Christopher Harimandrianto di persidangan memberikan kesaksian rekayasanya. Ini orang sudah menjadi Wakapolda Lampung, bayangkan. Sudah ditempatkan dia di unit kerja lain, dia mendukung, gitu. Hadir di tempat itu, gitu, di persidangan itu, ya kan? Kita jadi tanda tanya, kan? Kan itu bukan unit kerjanya lagi, gitu, ya. Tapi mendukung karena hari sebelumnya memang ada foto, ya, orang ini Krisnamurti berkoordinasi dengan Muhammad Nual Azhar, ya, dengan Christopher Harimandrianto, dengan Jaksa Haribowo, Jaksa Wahyu Oktaviandi, dan Jaksa Sandi Handika mempersiapkan, ya, rekayasa tersebut, ya. Bagaimana ini nanti kau tanya, ini kau begini, ini tak pertanyaanku, ini jawabanku, kira-kira gitulah. Ya, namanya aja rekayasa, ya, perlu banyak persiapan, gitu. Kalau memang apa adanya ditampilkan tajam sesuai dengan kualitas atau resolusi yang ada pada flash disk, ya, 1920/80, untuk apa persiapan? Nggak perlu persiapan, cuma apa yang diminta oleh hakim. Ya, Pak Hakim, timestamp berapa, ini kejadiannya di mana, ini, gitu. Tapi karena rekayasa perlu persiapan dong, perlu sandiwara, perlu drama, ya, untuk meyakinkan hakim, gitu, ya. Jadi bisa Anda bayangkan, ya, orang ini jauh-jauh dari Lampung, ya, saat itu menjabat Wakapolda Lampung,
datang di persidangan, ada apa? Gitu loh. Ya, terjadinya rekayasa, ya. Anda menersangkakan video Jessica Kumala Wongso dengan video yang sudah direkayasa, ya. Karena pada saat dakwaan pertama kali yang dibacakan oleh Jaksa Ardhito Muardi itu sudah produk rekayasa dari Muhammad Anwar Azhar dan Christopher Harimanrianto. Sekarang Krisnamurti, Anda harus tanggapi ini. Apakah Anda ketahui rekayasa tersebut dilakukan oleh Muhammad Anwar Azhar dan Christopher Harimanrianto, atau ya Anda tidak tahu atau Anda tahu gitu loh. Oleh karena itu, ya ini perlu diperiksa gitu loh. Makanya saya menyerukan kembali kepada Kapolri, tolong periksa Krisnamurti ini, Pak. Walaupun dia bintang 2, ya tolong diperiksa keterlibatannya bagaimana gitu loh. Apakah dia terlibat atau tidak gitu loh. Berkomplot atau tidak, itu kan perlu Anda tanya Pak Kapolri gitu loh. Ya. Sekarang plot twistnya adalah bagaimana, apa ini, siapa yang menyuruh Muhammad Noel Azhar ini? Memang dia inisiatif sendiri ya, self komando, komando sendiri, kan itu tidak masuk akal Pak Kapolri. Makanya saya bilang Pak Kapolri, Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo, ya, Bapak kan pernah menangkap, ya, memeriksa langsung Verdi Sambo. Ini lebih besar Pak daripada Verdi Sambo yang mantan Kadif Propam tersebut gitu, bintang 2, ya. Ini lebih besar Pak Kapolri. Ini kasusnya ini melibatkan banyak orang gitu loh. Rekayasa ini sudah well design, ya, well apa ya, sistematis gitu mereka buat gitu. Jauh sebelum persidangan 15 Juni 2016 itu dimulai Pak Kapolri. Jadi tolonglah periksa ya Pak. Mungkin dimulai, makanya saya bilang dimulai, saya menjumpai Anda perlu waktu cuma 1 jam saja kok Pak Kapolri untuk menjelaskan kepada Anda, kepada Pak Kapolri, ya, berikut dengan mungkin Krisnamurti ya kalau bisa, dan yang lainnya gitu, ahli lainnya juga bisa didatangkan. Saya telah menangkap basah ini, penipuan ini, rekayasa ini gitu loh. Saya sudah bilang 30 bukti ilmiah saya sudah dapatkan, bahkan lebih. Malas saja saya menaruh lagi karena banyak lagi gitu loh. Tapi 30 bukti ini sudah cukup lah gitu. Gitu. Ini sudah saya tangkap basah, ya, penipu perekayasa ini gitu. Itu aja esensinya Pak Kapolri. Aturan apakah, standarisasi apakah, SOP apakah, perkap Kapolri apakah, yang seharusnya barang bukti itu tajam, khususnya kamera 7 dan 9 Pak Kapolri, ya, kamera mahkota, ya. Itu kok dikaburkan. Motifnya kan Anda harus pertanyakan, Pak. Padahal tugasnya dia justru mempertajam, bukan membuat kabur, membuat objek itu menjadi kecil secara spasial. Setiap objek itu, maupun objek diam, maupun bergerak, itu menjadi seperempatnya aja secara spasial, ya. Karena secara X dia menjadi setengah, secara Y dia setengah, secara X dia setengah, maka setengah dikali setengah, seperempat secara spasial. Nah, objek yang sudah kecil, ya, akibat downscaling oleh Muhammad Anwar Azhar ini menjadi kerdil, menjadi seperempatnya, ya. Ketika di zoom dia yang dilakukan oleh Muhammad Anwar Azhar dan Christopher Harimanrianto ini, ya, ketika di zoom ya dia menjadi apa, distorsi semua di mana-mana, kabur, menjadi multitafsir, menjadi ada ilusi pergerakan. Tinggal ditambah beberapa titik terang itu, ya, pixel, ya, berwarna putih atau keputihan, yaitu berbentuk objek akhirnya, karena mata kita itu bersifat connecting the dots. Kapolri connecting the dots, ya, menyambung titik-titik gitu. Pergerakan yang abstrak di mata kita itulah ilusi pergerakan, sepertinya bukan diskrit tapi kontinu gitu. Makanya video tersebut tidak bisa diotak-atik, apalagi resolusinya. Resolusi bukan hanya karena persepsi kualitatif Pak Kapolri, tetapi ya, itu resolusi itu artinya informasi yang tersimpan di dalam video tersebut, ya, informasi yang
tersimpan yang ditata berdasarkan frame demi frame. Frame itu memiliki lebar dan tinggi. Ketika itu diotak-atik dengan downscaling, maka semua informasi ya itu hancur, itu berubah gitu. Ya, karena dalam satu frame itu seperti matriks, Pak Kapolri, ya. Setiap elemen matriks itu terdiri dari tiga nilai, masing-masing nilai itu adalah merupakan nilai bilangan bulat. Kalau 8 bit, maka dia 0 sampai 2 pangkat 8 kurang 1, artinya 0 sampai 255. Nah, ketika ya, Pak Kapolri, itu dilakukan downscaling, itu semua nilai-nilai bilangan bulat tersebut berubah semua, yang mengubah objek-objek yang di dalam video tersebut gitu. Makanya saya bilang sama Kapolri, ayolah Pak, ini lebih besar ini daripada kasus Sambo, Verdi Sambo. Ya, Verdi Sambo bersifat personal, menyelamatkan dirinya. Kalau ini bersifat terstruktur ini Pak, sistematis gitu. Ya, banyak orang yang terlibat. Makanya periksa Pak. Sebelum memeriksa Krisnamurti, kita bertemu aja dulu Pak, gitu loh. Ya, gampang sekali ini. Ini brutal, tragis, dan barbar ini dilakukan dengan cara primitif. Gitu. Sangat primitif ini anak buah bapak ini. Ya, dia selalu mengatakan tempering, penyisipan, dan lain-lain. Tidak Pak, itu yang teknik lanjutnya itu tempering. Yang dilakukan teknik yang paling primitif. Ya, Muhammad Nur Al-Azhar ini, Kombes Pol ini melakukannya dengan cara teknik primitif, mengaburkan objek. Itu paling primitif dalam tempering. Begitu Pak Kapolri. Oleh karena itu saya ingin ya, setelah Bapak mengetahui fakta ini, saya ingin Bapak memeriksa ya mantan Kapolda Metro Jaya saat itu 2016 Tito Karnavian dan mantan Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya 2016 Krisnamurti gitu loh Pak. Bapak harus periksa keterlibatan mereka berdua ya, sehingga bisa mendapatkan fakta siapa yang menyuruh, memerintah penipu perekayasa Muhammad Anwar Lazar dan Christopher Harimandrianto. Saya yakin mereka tidak berdiri sendiri, Pak. Pasti ada komando di balik mereka ini. Gitu. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah Bapak Kapolri siap? Punya wewenang untuk melakukan itu? Punya mental, punya keberanian, ketegasan melakukan itu? Itu yang perlu kita lihat sebenarnya. Ini sebenarnya masalah primitif, klasik ini teknik mengaburkan ini. Ya, dengan dikaburkan terciptalah ilusi di mata kita, Pak. Karena otak kita itu bersifat, tadi saya bilang, connecting the dots, mengisi titik-titik, menyambung titik-titik. Ya, seharusnya 1 sampai ke 5, otak kita bisa bekerja 2, 3, 4. Gitu. Itulah otak kita, Pak. Nah, inilah yang dimanipulasi, teknik manipulasi yang dilakukan oleh Muhammad Anwar Lazar. Ya. Jadi ada ilusi pergerakan akibat pengaburan, pergerakannya juga abstrak, menjadi diskrit, karena laju frame-nya juga dibuang dari 25 frame menjadi 10 frame untuk mempermudah pengeditan dan untuk mengarahkan otak kita bekerja gitu secara visual, secara perseptual gitu Pak Kapolri. Jadi kalau Anda diam ya, padahal kasus ini adalah kasus yang paling tragis ya di depan peradilan kita, bagaimana video CCTV rekayasa itu dihadirkan di persidangan, dan sekarang orang yang dituduhkan dengan bukti rekayasa tersebut telah menjalani 8 tahun penjara, Pak Kapolri. Jadi, kalau Anda ini diam, ya ini akan menjadi masalah terus di Republik ini. Gitu. Saya pun tidak akan pernah bungkam. Saya ulangi pun 1000 times, 1000 kali ini video ini. Saya tidak akan pernah menyerah. Gitu. Tidak akan pernah saya menyerah sampai Anda tanggapi ini. Gitu Pak Kapolri. Cara Anda untuk membungkam saya, tangkap saja saya Pak. Supaya saya tidak bisa mengekspresikan apa saya video saya ini. Yang pasti 30 bukti rekayasa, bukti ilmiah itu Pak. Sudah saya sebar semua. Sudah saya sebar. Gitu. Ini bukti tidak terbantahkan Pak Kapolri gitu. Satu-satunya Anda membungkam saya adalah menangkap saya, memenjarakan saya seumur hidup. Gitu. Untuk membungkam saya. Kalau di luar itu, ya, karena di penjara saya tidak mungkin pegang laptop.
ya, pakai internet. Nah, itu aja cara Bapak untuk membungkam saya. Kalau Bapak tidak memenjarakan saya, maka saya akan terus menyuarakan kebenaran ini. Begitu, Pak Kapolri. Gitu. Sekarang apakah Anda ingin membungkam kebenaran atau menegakkan kebenaran? Karena Anda kan dibayar pajak untuk menegakkan kebenaran. Anda ditugaskan oleh Presiden Republik Indonesia yang dipilih rakyat, ratusan juta rakyat, untuk menegakkan keadilan berdasarkan kebenaran, bukan berdasarkan rekayasa. Makanya saya minta kepada Kapolri, Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo, ya, periksa Pak Tito Karnavian, Kapolda Metro Jaya 2016, dan Krisnamurti, Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya 2016, karena mereka yang menersangkakan Jessica dengan video CCTV rekayasa ini, ya. Ya, mereka yang memerintah kedua apa ini menggunakan, ya, memerintah dan menggunakan jasa dari Muhammad Noah Lasar dan Christopher Harimanrianto. Mereka kan punya surat tugas, Pak. Surat tugas itu siapa yang menugaskan? Ya Krisnamurti ini, tanda tangannya saya lihat di BAP-nya apa? Herman Franciscus Aritonang adalah wakil direktur Reskrimum saat itu, Verdi Sambo, gitu loh. Oke, pemirsa, ada interupsi sedikit, ya. Jadi itulah pesan saya kepada Kapolri, saya tidak pernah bosan-bosan, Pak. Kalau Anda sampai Oktober ini membiarkan kebusukan di institusi Anda, padahal Anda dibayar oleh pajak rakyat, ratusan juta rakyat, dengan segala fasilitasnya, untuk menegakkan keadilan, menegakkan hukum berdasarkan kebenaran, terutama kebenaran ilmiah, Pak. Tidak ada kebenaran yang mengkhianati kebenaran ilmiah. Tidak ada kebenaran berdasarkan video CCTV rekayasa. Tidak ada keadilan berdasarkan bukti rekayasa. Semua itu harus sejajar, ya kan, Pak Kapolri? Oleh karena itu, Pak, periksalah mereka dua ini. Tanyakan, kenapa kalian pakai ini, penipu ini? Siapa saja yang terlibat memberikan komando kepada Muhammad Noah Lasar dan Christopher Harimanrianto. Gitu, Pak. Oke, Pak Kapolri. Tolong, Pak, ya. Karena ini harus selesai, karena ini terus akan kami viralkan. Suara rakyat, suara kebenaran, suara keadilan tidak akan pernah dibungkam. Gitu. Kalau Bapak ingin memenjarakan saya karena saya mengungkapkan kebenaran ilmiah ini, silahkan, Pak. Silahkan kalau ingin membungkam kebenaran ini. Tapi sampai detik Bapak memenjarakan saya, sebelum memenjarakan saya akan terus bersuara. Gitu, Pak. Karena kita semua akan bentar lagi matinya, sudah pada tua. Nggak ada itu takut-takut lagi. Ya, Pak. Saya bukan hanya berani di penjara 7 tahun, Pak. Seumur hidup pun saya berani di penjara, Pak. Inilah kebenaran ilmiah itu. Ya, Pak. Kebenaran ilmiah memang pahit, tetapi itu akan the truth will set you free. Kebenaran itu akan membebaskan kita. Benahi ini, Pak, dengan cara memeriksa semua yang terlibat dalam rekayasa ini. Gitu saja, Pak, ya, Pak Kapolri. Oke, pemirsa, sekian dulu dari kami, Bali G Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas!